Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 10 April 2025. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini menunjukkan perbedaan pemahaman antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak Yesus yang mengatakan dirinya utusan Allah. Yesus berkata, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Apapun argumen Yesus, orang-orang Yahudi tetap tidak percaya. Mereka juga tidak menghormati Yesus. Mereka berkata, umurmu belum sampai 50 tahun. Untuk menguatkan argumen penolakan mereka lalu membandingkan Yesus dengan Abraham, tokoh yang penting dalam sejarah Yahudi. Abraham juga mati. Orang Yahudi terpaku pada ketokohan Abraham secara fisik semata. Mereka meyakini Yesus tidak memiliki relasi yang mendalam dengan Abraham. Nampak jelas perbedaan pemahaman tentang Abraham dari pihak Yesus dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memahami secara lahiriah, sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Karena perbedaan itu, orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Injil mengatakan pada kita, bila orang tidak mengenali Yesus dan misinya dengan baik dan benar, maka akan terjadi adalah kebencian dan kesalahpahaman pada Yesus. Itulah yang kita jumpai dalam kehidupan kita dan orang-orang Yahudi. Dalam kehidupan harian kita pun kita menjumpai seperti itu. Mengapa orang banyak takut kepada Yesus? Takut mendirikan gereja. Takut kita kumpul-kumpul berdoa, entah rosario atau ibadat. Karena mereka tidak mengenali Yesus. Karena mereka belum paham akan misi Yesus. Dan itulah tugas kita sekarang untuk menjelaskan pada mereka tentang siapakah Yesus, apa misi Yesus, dan supaya kita bisa menjelaskan siapakah Yesus dan apa misinya. Itulah tugas kita yang perlu kita bangun terus-menerus. Supaya kita bisa menyampaikan misi Yesus, visi Yesus, kita perlu lebih dalam mengenal Yesus. Caranya dengan tekun dalam doa-doa kita, tekun dalam Ekaristi,
tekun dalam permenungan sabda. Di sana kita akan mengalami kesatuan dengan Tuhan. Di sana kita akan mengenal Yesus sesungguhnya. Percaya. Pada saatnya dunia akan bertersenyum dan percaya hanya Yesuslah satu-satu jalan dan kebenaran dalam hidup. Karena itu kita semua saudaraku terkasih, punya tugas, punya misi yang besar untuk memperkenalkan Yesus, untuk menjelaskan pada banyak orang tentang Yesus lewat sikap dan cara hidup kita. Saya percaya dunia akan tersenyum kalau kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus yang kita imani, kita banggakan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.